Saya meninggalkan agama saya yang dulu bukan karena saya miskin atau tidak bisa makan sampai saya harus menukar iman saya dengan Indomie seperti yang kalian tuduhkan. Bukan karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukma Hadi Al-Mandari, ikhwah fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber yang sudah menonton channel ini, dan seluruh yang menonton channel ini saya ucapkan terima kasih. Dan untuk sahabat yang baru bergabung, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Baik, kali ini kita akan mendengarkan reaction sebuah video. Ini ada seorang wanita, dia mengatakan saya tidak butuh agama Islam. Saya tidak butuh agama Islam ya. Dia mengaku sebagai muslimah, namun dia tidak bisa pakai kerudung aja, dia nggak bisa. Nah, makanya dia katanya, tapi dia mengaku sebagai muslimah, lalu kelamaan dia mengatakan murtad. Dan dia mengaku sebagai seorang yang murtad, tapi pakai kerudung aja dia nggak bisa. Ikhwah fillah. Baik, mari kita dengar videonya ya. Saya meninggalkan agama saya yang dulu bukan karena saya miskin atau tidak bisa makan sampai saya harus menukar iman saya dengan Indomie seperti yang kalian tuduhkan. Bukan karena itu. Dan saya tidak mengkhianati agama saya yang dulu. Karena kenapa? Karena agama itu bukan menyelamatkan. Setelah saya mengenal Kristus, baru saya tahu bahwa agama itu tidak penting. Yang penting adalah keselamatan yang dibawa Yesus Kristus, karena Yesus Kristus tidak membawa agama, tetapi membawa keselamatan kepada seluruh bangsa. Ikhwafillah, itu tadi sebuah komentar yang mengaku murtadin ya. Dia murtad ya, katanya karena agama itu tidak memberikan keselamatan. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, ya. Jadi kalau kita melihat pengertian bahwa pengertian agama itu adalah sebuah syariat, aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui dengan yang disebut wahyu. Itu aturan. Jadi hidup kita ini ada perlu aturan. Kalau misalkan nggak ada aturan, kita ini hidup ini akan kacau. Ibaratnya kayak di jalan ada lampu merah. Kalau lampu merahnya itu kacau, mati, itu akan tabrakan sana sini. Seperti itulah. Jadi itu butuh agama mengatur kehidupan ini. Nah, katanya dia pindah agama karena Islam tidak mengajarkan keselamatan. Nah, sedangkan Yesus mengajarkan keselamatan. Ikhwah fillah, kita tahu bahwa Islam itu berasal dari bahasa Arab Islam, salima yaslamu, ya, salima yaslamu Islam. Artinya adalah keselamatan. Makanya kalau kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, assalam, Islam itu sama, berasal dari kata salima yaslamu. Aslama yuslimu islaman, itu ilmu syarafnya. Ya. Artinya keselamatan buat kalian. Assalamualaikum. Makanya dinamakan Islam. Islam artinya keselamatan, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa makna kata Islam. Menyerahkan diri, memberikan salam, keselamatan, itu ya, kedamaian, itu artinya Islam. Masya Allah. Jadi dalam agama Islam itu banyak orang ini nggak ngeh bahwa Islam itu sendiri itu artinya keselamatan, ya ikhwah fillah. Baik, saya kira kalau saya tidak mau berkomentar lebih banyak tentang Yesus yang mengatakan Yesus berkorban hanya untuk dirinya, untuk sebagai juru selamat. Ya, kalau secara logika menyelamatkan, beliau dibunuh, ya. Tapi kenapa bisa terbunuh? Apakah dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dan sebagainya? Tapi saya tidak mau komentar ke dalam sampai sana, karena kita ini berbicara agama Islam, ya. Saya menghormati Yesus, silakan dianggap Tuhan, itu karena pemahaman agama mereka, ya. Baik, mungkin ada alasan sendiri kenapa Yesus tidak menyelamatkan dirinya sendiri, pasti ada ilmunya situ. Mungkin Pak Pendeta yang lebih paham, ya. Saya tidak mau mencampur terlalu dalam sana. Baik, kita lanjutkan videonya, ya. Kan di video saya sebelumnya bahwa setiap hari saya selalu mencari jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap hari saya
mencari jalan yang lurus, tetapi saat ini saya sudah menemukan jalan yang lurus itu, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah jalan dan dia satu-satunya yang bisa bawa ke surga, yang membawa saya hidup bekal nanti di surga. Tidak ada jalan lain selain Yesus. Jadi saya pilih dia. Saya tidak mengkhianati agama saya tidak mengkhianati orang tua saya, tapi saat saya di dunia ini, di saat itulah saya bisa memilih, karena nanti tidak bisa dipilih lagi, karena waktu dulu dan kita bisa mencari kebenaran itu. Dan saya sudah bertemu kebenaran yang Yesus sendiri sudah berkata di Yohanes 14 ayat 6, ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, dan aku hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke surga kalau tidak melalui aku. Itu Yesus berkata. Ikhwafillah, itu tadi sebuah komentar dari ibu ini ya. Ada saya menandakan apakah ibu ini benar-benar dulunya murtad. Karena kenapa? Membaca Al-Quran aja nggak beres. Satu, yang pertama tadi dia mengatakan bahwa idina siratal mustaqim. Itu sudah salah. Bukan idina, tapi ihdina siratal mustaqim. Ihdina, itu yang benar, bukan idina. Jadi kalau idina artinya apa? Nggak ada. Yang benar dalam Al-Quran adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang benar. Jadi saya meragukan bahwa orang ini benar-benar muslimah atau bukan sebelumnya ya. Jadi dipertanyakan, jangan-jangan dia hanya mengaku sebagai murtadin, dia membuat opini bahwa tidak butuh agama Islam agar kita ikut, orang muslim ikut ke dia ya. Jadi tetap hati-hati ya kawan-kawan, sekira seperti itu ya, kita tetap hati-hati, jangan sampai terjerumus jurus-jurus para yang mengaku murtadin dan kita ikut ke agama mereka. Saya kira seperti itu ya. Untuk poin kali ini kita tetap hati-hati ya, jangan sampai terjerumus ke dalam dunia kemurtadan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Baik, seperti itu ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.